Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kita akan memulai mereview film Selma 2014. Nah, untuk kali pertama itu akan dimulai oleh saya sendiri. Selma adalah sebuah film yang disutradarai oleh Ava DuVernay tahun 2014 yang menggambarkan kisah perjuangan mendapatkan kesetaraan hak warga Amerika kulit hitam di Amerika Serikat tahun 1965 yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr. Jadi film ini memang fokus bercerita mengenai periode 3 bulan penuh permasalahan gejolak di Amerika Serikat. Terlebih ketika Martin Luther King bersama rekannya menyelenggarakan unjuk rasa menuntut hak mereka dalam memberikan suara di pemilu atau voting rights. Selain itu, peristiwa ini juga dilatar belakangi oleh adanya istilah white supremacy yang seolah-olah menempatkan derajat warga kulit putih di atas warga kulit hitam. Puncak aksi dalam film Selma ini yaitu ketika terjadi unjuk rasa dari Selma ke Montgomery, Alabama, Amerika Serikat, tanggal 21 Maret sampai 25 Maret 1965. Saat itu, presidennya adalah Lyndon B. Johnson, yang diperankan oleh Tom Wilkinson. Part terakhirnya adalah diresmikannya Undang-Undang Hak Pilih oleh Presiden tanggal 6 Agustus 1965 dan menjadi suatu kemenangan paling besar bagi mereka warga Amerika kulit hitam. Berkaitan dengan infra dan suprastruktur politiknya, film Selma melibatkan beberapa infrastruktur dan suprastruktur politik. Seperti yang kita ketahui, infrastruktur politik memiliki 5 unsur, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Selma March ini dipimpin oleh Martin Luther King Jr. yang juga seorang pemimpin dari suatu infrastruktur politik yang terlibat dalam peristiwa itu, yakni Southern Christian Leadership Conference atau SCLC. Lalu mendapat dukungan dari organisasi lain, yaitu Student Non-Violent Coordinating Committee atau SNCC. Kaitannya dengan infrastruktur politik, yaitu kedua organisasi tersebut tergolong sebagai kelompok penekan atau pressure group yang memberikan tekanan kepada pemerintah dalam bentuk demonstrasi yang menggerakkan orang dalam jumlah yang cukup besar melalui peristiwa Selma March. Yang kedua, ada alat komunikasi politik. Alat komunikasi politiknya adalah demonstrasi, yang merupakan cara masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya serta perasaannya kepada pemerintah. Yang ketiga, ada tokoh politik, karena di dalamnya ada Martin Luther dan John Lewis yang sangat memiliki pengaruh pada saat itu. Itulah 3 infrastruktur politik yang terlibat dalam film Selma 2014. Kemudian ada suprastruktur politik. Suprastruktur politik yang terlibat dalam film Selma ini yang pertama ada presiden, yaitu Lyndon B. Johnson. Perannya terlihat melalui komunikasinya dengan Martin Luther King dalam membahas tuntutan Martin Luther King dan rekan-rekannya, serta tindakannya dalam memenuhi tuntutan tersebut. Yang kedua, ada pemerintah federal negara bagian Alabama, yaitu Gubernur George C. Wallace, berperan dalam pengambilan beberapa keputusan sebagai perwakilan pemerintah Amerika Serikat di Alabama, berkaitan dengan aksi yang akan dilakukan pihak Martin Luther King. Kemudian yang ketiga ada pengadilan federal. Kenapa terlibat sebagai suprastruktur politik? Karena memberikan izin kepada pihak Martin Luther King untuk berdemonstrasi dari Selma ke Montgomery kurang lebih 5 hari. Kemudian untuk review berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mereview dari sisi dari demokrasi demokrasi dalam film Selma tersebut. Menurut Han Kelsen, demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang mana yang menjalankan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat, di mana rakyat itu telah yakin bahwasannya keinginan dan kehendaknya itu akan dipenuhi oleh wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara, di mana ada 3 konsep dasar agar negara tersebut dapat dikategorikan menganut asas demokrasi. Yang pertama itu ada liberty, yaitu kebebasan. Yang kedua ada namanya egalite, persamaan. Dan yang ketiga adalah justice, keadilan. Berdasarkan film Selma yang telah saya tonton dan cermati, di mana di dalamnya tersebut adanya pembatasan warga negara Amerika ras kulit hitam yang mendapatkan perlakuan secara tidak adil, secara semena-mena. Bahkan yang ditonjolkan dalam film tersebut juga ada suatu adegan wanita negro yang bernama Annie Lee Cooper yang ditolak sebagai peserta pemilu. Di sini telah terjadi adanya pembatasan hak pilih dan memilih bagi warga negara Amerika yang memiliki ras kulit hitam.
Di sini telah terjadi bahwasannya demokrasi di Amerika awalnya itu tidak berjalan dengan baik karena tidak ada kesetaraan dan juga persamaan. Namun kemudian dalam film tersebut juga ditonjolkan adanya suatu dinamika, yaitu lahirnya kelompok-kelompok sosial, yaitu ada SCLC yang dipimpin oleh Martin Luther King dan juga SNCC yang dipimpin oleh John Lewis, yang dimana kedua kelompok ini bersatu untuk mengadakan suatu gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini identik dengan sebutan demonstrasi. Demonstrasi merupakan bagian penting dari demokrasi, di mana di dalam film tersebut digambarkan demonstrasi yang ditujukan adanya untuk agar tuntutan mereka mengenai hak pilih dan memilih tersebut disahkan. Pada akhirnya perjuangan tersebut itu akhirnya bisa tercapai, yaitu dengan ditandatangannya Voting Rights Act oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Lyndon B. Johnson. Dari film tersebut telah terlihat bahwasannya perkembangan kehidupan demokrasi di Amerika Serikat tersebut tidak berjalan stabil, ada pasang surutnya juga, dan juga terkadang tidak menganut asas demokrasi di dalamnya. Di mana dalam film tersebut juga adanya suatu demonstrasi yang dimana di Amerika Serikat disebut dengan aksi Civil Rights Movement, yang menunjukkan adanya perjuangan warga negro Amerika Serikat untuk bisa memenuhi tuntutan mereka mengenai hak pilih dan memilih. Di mana di sini menunjukkan adanya fluktuasi dalam perkembangan kehidupan demokrasi di Amerika Serikat. Nyatanya demokrasi ini merupakan perjuangan yang sangat panjang, juga melalui proses perdebatan, di mana dalam film tersebut kan juga ada demokrasi yang tidak berjalan dengan baik karena adanya kurang partisipasi dari masyarakat, yaitu adanya pembatasan bagi warga negara Amerika yang memiliki ras kulit hitam. Karena tentunya dalam suatu negara yang sudah menganut asas demokrasi, tentunya konsekuensi logisnya adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan keinginannya, aspirasinya kepada kebijakan, aspirasinya kepada pemerintah, dan ikut serta dalam pembentukan kebijakan negara. Selanjutnya reviewnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya sendiri akan membahas mengenai kesetaraan dan white supremacy dalam film tersebut. Jadi pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa film tersebut berlatarkan tahun 1960-an, di mana 1960-an itu adalah penuh dengan sejarah pada Amerika sendiri. Kita mengenal adanya hippie, kita mengenal perang Vietnam, dan kita mengenal civil rights movement pada tahun 1960-an ini. Jadi sebenarnya kesetaraan ini bagaimanakah sebenarnya statusnya di Amerika Serikat sendiri? Kok misalnya dilihat sebelum diundangkannya Voting Rights Act of 1965, sebenarnya masih terlalu banyak ketidaksetaraan antara masyarakat di Amerika Serikat ketika masyarakat kulit putih dan masyarakat kulit hitam memiliki haknya yang berbeda-beda. Contohnya, kalau misalnya kita lihat pada putusan-putusan hakim sebelumnya, banyak yang tidak berpihak pada masyarakat kulit hitam dan merugikan masyarakat kulit hitam. Kita melihat bahwa salah satu penyebab terjadinya perang sipil Amerika adalah ketidaksetaraan tersebut. Ketika masyarakat kulit hitam melalui Plessy versus Ferguson tidak dianggap sebagai masyarakat oleh Amerika Serikat dan dapat diperbudak oleh negara-negara bagian tersebut. Dan negara-negara bagian salah satunya adalah Alabama, adalah negara bagian bekas konfederasi. Dan negara-negara bagian bekas konfederasi seperti Alabama, Mississippi, Texas, Georgia adalah beberapa negara bagian yang hingga tahun 1960-an masih memiliki banyak white supremacists. Dan terang-terangan, kalau misalnya kita melihat anggota KKK menggunakan jubah putih mereka, itu masih terlihat, dan gubernurnya sendiri pun mendukung hal tersebut. Contohnya adalah George Wallace itu mengandalkan masyarakat kulit putih yang ekstrim, yang white supremacist dalam memenangkan pemilunya tersebut. Kalau misalnya dilihat lagi kembali lagi pada segi kesetaraan tersebut, apakah kesetaraan yang didapatkan pasca Voting Rights Act of 1965 ini terjaga, atau bagaimana statusnya? Kalau misalnya kita lihat pada zaman sekarang, kesetaraan masyarakat kulit putih dan kulit hitam pada secara hukum dilindungi dan sama. Kita melihat 14th Amendment yang
yang disahkan pada tahun 1964 yang tidak mendiskriminasi berdasarkan etnis dan ras. Namun sebenarnya dalam dunia nyata tersebut masih terdapat banyak ketidaksetaraan tersebut. Misalnya, beberapa negara-negara bagian Amerika, cenderungnya ada negara-negara bagian yang republikan, mereka membatasi yang namanya voting. Misalnya, untuk masyarakat kulit hitam yang lebih banyak tinggal di wilayah perkotaan, wilayah urban liberal, cenderung mereka itu cenderung hak untuk memilihnya dibatasi oleh pemerintah negara bagian yang cenderung konservatif dan terlalu takut akan pengaruh masyarakat kulit hitam. Bagaimanakah sebenarnya hal ini bisa terjadi? Putusan-putusan hakim, kemudian beberapa tindakan-tindakan politisi mempengaruhi hal ini. Sehingga apakah kesetaraan ini sebenarnya ada di Amerika Serikat sendiri? Ya, jawabannya ada. Dan dalam konstitusi mereka, kesetaraan ini dijaga dan diamanatkan dalam undang-undang. Namun dalam praktek nyatanya, kita melihat bahwa kesetaraan itu masihlah jalan yang panjang dan memerlukan perjuangan. Ingat bahwa kesetaraan itu gampang diraih sebenarnya, namun susah untuk diperjuangkan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas mengenai HAM. Baik, selanjutnya bagian HAM atau yang disebut dengan hak asasi manusia. Jadi pada masa pemerintahan Presiden Amerika Lyndon B. Johnson, terjadi banyak aksi kekerasan terhadap rakyat kecil. Protes dan gerakan yang terus-menerus terjadi membuat banyak orang yang menjadi korban. Salah satu kekerasan yang terjadi adalah ketika salah satu orang kulit hitam yang ditembak mati oleh polisi. Aktivis hak sipil Martin Luther tidak menolerir hal ini dan mengorganisasi aksi protes dari kota Selma ke Montgomery, namun mengalami hambatan dari para politisi. Namun dengan perjuangan yang keras dan berbahaya, Martin Luther tetap melanjutkan kampanye dengan membentuk pawai damai untuk menuntut hak suara bagi semua kalangan, tidak terkecuali orang kulit hitam. Pada akhirnya, Presiden Johnson menandatangani Undang-Undang Hak Sipil atau yang dikenal dengan Voting Rights Act sebagai salah satu kemenangan paling signifikan bagi kaum sipil. Film Selma ini memuat gambaran hubungan antar budaya antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam di Amerika, dengan perbedaan latar fisik dan latar sosialnya yang mencolok menimbulkan kecenderungan yang negatif, sehingga seringkali terjadi konflik dan perpecahan. Kesimpulannya itu, film Selma adalah film biografi yang menceritakan tentang kisah perjuangan warga kulit hitam, khususnya di kota Selma, dengan tokoh yang menjadi fokus utama yaitu Martin Luther. Kisah perjuangan Martin Luther yang kala itu baru saja mendapatkan Nobel Perdamaian di Oslo, Norwegia, harus pulang dengan kekecewaan setelah mendengar bahwa telah terjadi kasus diskriminasi rasial berat di Selma, yang mana salah satunya adalah pengeboman gereja yang di dalamnya terdapat beberapa orang anak dari warga kulit hitam. Selma akan memberikan kita sebuah penyegaran kembali terkait isu-isu sosial yang sudah eksis sejak lama, namun masih begitu besar kekuatannya hingga saat ini. Predictable, tapi tanpa sekalipun terkesan seperti sebuah ceramah yang menekan Selma, berhasil meninggalkan kesan yang mendalam pada isu perdebatan. Baik, saya kembalikan ke Deborah. Baik, terima kasih semuanya. Itulah review kita mengenai film Selma 2014 ini. Dari sini kita bisa belajar bahwa seperti apa sih di tahun 1960-an mengenai HAM di Amerika, demonstrasinya, kesetaraannya, apa itu white supremacy, dan berbagai hal lainnya. Baik, terima kasih untuk kita semuanya.